Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Oh, iya, simpan. Semangat ya. Semangat. Tepuk tangan buat kalian. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya yang tidak hadir hari ini siapa? Alhamdulillah, berarti sukses semua. Semoga kalian nanti diberikan kesuksesan. Amin. Sebelum kita mulai, ketua kelas dipimpin doa. Berdoa tempat duduk siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Doa itu penting. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, kita kembalikan ke Sang Pencipta. Semoga apa yang telah kita pelajari berguna untuk nanti dan kalian menjadi ilmu yang barokah dan sukses selalu buat kalian. Tanamkan terus ya jiwa bahwa saya adalah generasi muda yang terus semangat. Tetap itu terus. Jadikan menjadi motivasi buat kalian semua. Kayak kata-kata Bung Karno ya, berikan aku satu pemuda untuk menguncang dunia. Nah kalian kan pemuda dan pemudi. Nah kalianlah nanti yang meneruskan. Siapa tahu nanti kalian juga akan berdiri di sini menggantikan Pak Ari untuk memajukan generasi pendidikan yang lebih baik. Sebelum pelajarannya Pak Ari tadi, pelajarannya siapa? Pak Pras. Pendidikan ekonomi ya? Sudah pendidikan ekonomi dan sekarang adalah bahasa Indonesia. Kita sudah pertemuan yang keempat dan 5 hari ini. Ya? Kalau kemarin sudah 1, 2, 3 Mas Dimas akornya. Nanti kalau untuk pertemuan yang keempat dan kelima, semoga ada yang lain menjadi ketua utamanya. Kira-kira hari ini kita mau membahas apa? Nah, sedikit ke belakang, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu biografi. Kita ulang lagi. Kira-kira biografi itu apa? Menceritakan latar belakang seseorang. Kira-kira nih, seseorang itu atau tokoh yang akan dijadikan biografi, misal suatu saat kamu akan membuat di pelajaran ini, kita akan membuat biografi yang anti mainstream. Biasanya kan biografinya tokoh terkenal ya, Panglima Sudirman, kemarin Bapak Ki Hajar Dewantoro, terus siapa kemarin itu? Ada lagi Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Kita sudah melihat biografi. Hari ini untuk pertemuan yang keempat dan kelima, kira-kira biografi siapa nanti yang akan kalian buat? Praktek hari ini adalah menulis biografi dan menyajikan teks biografi. Jadi kalau menulis itu harus originalitas dari kalian. Kemarin sudah ada contohnya, teks biografinya Ki Hajar Dewantoro, teks biografinya Bapak Nadiem Makarim, dan sekarang kamu mulai menuliskan teks biografi, mulai memproduksi teks biografi. Kira-kira kalau anti mainstream itu yang bagaimana kira-kira? Mas Dimas? Seperti yang dikatakan oleh ketua kelas kamu tadi, bahwasanya orang tua itu selalu ada di setiap saya membutuhkan, baik suka maupun duka. Berarti pusat inspirasi. Tapi kadang kan ya kamu lupakan itu ya. Kadang ya tapi kembali lagi loh ya. Benar itu. Menurut Alvan dan menurut Dimas ini juga betul. Orang tua adalah sumber inspirasi. Sampai nah, sebelum masuk ke materi, ini ada contoh video biografi nanti yang harus kalian kerjakan.
yang akan kalian tindak lanjut ke media yang lain. Ya, dengan seksama ya. Hai Pak Hamas, selamat datang di channel Aku Pak. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendana. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Ia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyodigingrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, ia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendana lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini, dan pada tahun 1911 ia menunjukkannya dalam bahasa Belanda.
Abendanum dan orang-orang yang sepemikiran dengan ini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Eta Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Besar Nasional. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan nama jalan di Belanda. R.A. Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Sudah ya. Itu tadi ada contoh video biografi Kartini. Nah, kira-kira dari video biografi Kartini, apa yang bisa kamu simpulkan dari video biografi itu? Andi? Ya, dari video biografi Kartini. Jadi berdasarkan video biografi yang barusan kita tonton, saya pribadi menyimpulkan tentang perjuangan hidup Kartini dalam semasa hidupnya memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Oh, bagus. Kalau menurut Andi tadi, kesimpulannya seperti itu. Kira-kira ada yang lain nggak ketika kamu sudah melihat video dari R.A. Kartini tadi? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh kalian? Yang paling sederhana saja, yang terlihat oleh kita hari ini. Saya Pak, Ya, saya duduk di sini dan saya belajar di sini atas jasa Kartini Pak. begitu ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari dua kesimpulan teman kalian tadi, mungkin dua teman kalian tadi juga sebagai wakil wanita Indonesia. Jadi ada yang menyimpulkan bahwasanya ya R.A. Kartini adalah tokoh emansipasi wanita. Terus jawabannya Cahya, saya duduk di sini, saya bisa belajar di sini ya karena R.A. Kartini. Betul enggak kira-kira? Kalau misalkan tidak ada R.A. Kartini, kalian tidak akan bisa duduk di sini. Tidak setara dengan yang lain, ya kan? Kaum wanita itu kan dianggap tidak setara dengan kaum laki-laki ya. Padahal kenyataannya sekarang pemimpin dunia juga kebanyakan seorang wanita. Bahkan Gubernur Jawa Timur adalah seorang wanita. Tepuk tangan buat wanita ini. Setelah itu, berarti kan tadi endingnya kita mau membuat sebuah teks biografi. Ending dari proyek nanti adalah teks biografi orang tua kalian. Tapi sebelum ke situ, marilah mengikuti langkah-langkah cara menulis teks biografi. Yang pasti ada ya.
Kira-kira kalau menulis teks biografi dari video yang telah kalian lihat tadi, itu kira-kira tulisannya secara sistematis atau tidak? Secara sistematis. Secara sistematis ya. Ya. Pertama, yang video biografi tadi apa yang diungkapkan pertama kali? Tentang riwayat dulu ya, riwayat hidup, berarti tanggal lahir, dia latar belakangnya dari siapa dan siapa. Berarti betul nanti ending proyeknya teks biografi adalah orang tua kalian. Berarti orang tua kalian adalah tokoh inspirasi. Ya, begitu. Sekarang saya akan memberikan LKPD secara online. Jadi nanti silakan di scan barcode untuk mengerjakan. Nih, setelah memahami keseluruhan teks biografi, kalian diharapkan mampu menulis teks biografi melalui sebuah riset atau penelitian sederhana. Jadi nanti saya akan berikan LKPD-nya untuk melakukan kegiatan ini. Endingnya nanti kamu sudah bisa membuat sebuah teks biografi secara logis dan sistematis. Itu. Nah, nih LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Sebelum ke situ, silakan kalian membentuk kelompok. Berarti posisi duduk seperti ini sudah seperti ini kelompoknya ya? Ya, berarti kelompoknya sudah seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Jadi nanti kalian, nah sekarang silakan kalian scan ini untuk mendapatkan LKPD secara online dan dikerjakan secara kelompok. Silakan. Nah, LKPD sudah kalian scan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja itu membantu kalian untuk menentukan langkah-langkah dalam menulis teks biografi. Silakan dibuka terlebih dahulu. Bisa langsung diisikan di HP kalian masing-masing. Sebelum itu silakan kalian berbicara dan berdiskusi dengan anggota kelompoknya nanti untuk mengerjakan LKPD. Nah, cara mengerjakannya adalah LKPD yang keempat. Ya, dibuka di LKPD yang keempat ya. Nah, LKPD yang keempat dibuka. Di situ berisi apa? LKPD yang keempat. Langkah-langkah dalam menyusun teks biografi. Nah, langkah-langkah dalam teks menyusun biografi. Apa saja di situ? Pertama apa pertama di situ? Pilih tokoh atau sosok. Pilihlah tokohnya. Tadi kan ada yang ingin membiografikan orang tua, ada yang ingin membiografikan tokoh nasional, boleh. Tokoh nasional tadi seperti siapa? Kelompoknya Dimas siapa? Biografinya siapa? Rencananya nanti dalam proyek? Gimana? Bija Bibi. Siapa lagi? Kelompoknya siapa lagi? Amanda. Kelompoknya Amanda mana? Ini ya. Nah, biografinya siapa? Ini lebih lokal ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Dilihat lagi setelah pemilihan tokoh siapa? Ada apa lagi tuh di LKPD? Menentukan teknik pencarian data. Nah, menentukan teknik pencarian data. Kalau misalkan dari Amanda tadi, tekniknya bagaimana kalau orang tuanya? Datanya diambil dari mana? Wawancara dengan orang tuanya. Tapi kalau misalkan Bung Hatta, tadi kira-kira tekniknya dari mana? Pengambilan datanya itu? Oh, lebih, dari mana? Dari buku ada di perpus Pak, Habibie Ainun. Habibie Ainun. Oke. Setelah itu apa di LKPD? Jadi nanti diisikan di situ ya. Apa setelahnya apa itu? Mencari data tentang tokoh. Mencari data tentang tokoh. Selanjutnya? Memilih data yang berrelevan dengan tokoh. Ya. Selanjutnya? Menyusun kerangka tulisan. Menyusun kerangka tulisan. Karena kalau kita menulis sebuah teks, kita harus ada kerangkanya. Supaya apa kerangka itu?
Biar karangannya bagaimana? Mudah dipahami, runtut dan sistematis. Itu. Selanjutnya apa itu? Mengembangkan kerangka menjadi begitu. Mengembangkan kerangka menjadi. Terus? Revisi kembali dari tulisan buku. Habis? Ada lagi? Publikasikan. Dipublikasikan. Itulah langkah-langkah untuk menulis teks biografi. Sekarang kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD online tadi. Silakan. Sudah ya, berarti koordinasi kalian sudah, menyusun jadwal juga sudah. Nah, sekarang berarti waktunya kita mempresentasikan atau menyajikan proyek yang telah kalian kerjakan, yaitu presentasi teks biografi. Ya, nah, kelompoknya siapa yang ingin mulai? Saya Pak. Ya, silakan. Yang mau presentasi. Ke sini. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan biografi Baharudin Yusuf Habibie. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita perjalanan hidup tokoh. Teks ini bisa menceritakan seputar kelebihan, kekurangan, dan masalah dalam kehidupan tokoh. Struktur teks biografi. Bagian pertama ada orientasi. Bagian pertama ini berisi informasi tentang latar belakang atau peristiwa yang akan diceritakan. Kedua, isi. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis waktunya berurutan. Kisah dimulai dari meliputi kejadian utama yang dialami tokoh. Ketiga, reorientasi. Berisi kata-kata mutiara atau motivasi dari tokoh yang ditulis. Contoh teks biografi Baharudin Yusuf Habibie. Orientasi. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Andes Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawa Bejo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Isi. Habibie menjadi adik sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membantu pulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia dan menjadi presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, UU tentang pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR atau MPR. Orientasi turun dari jabatan sebagai presiden. Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai pengantar
memperingati atas kehilangan orang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan bentuk Ainun dan Habibie. Buku ini difilmkan dengan judul yang sama. Berikut adalah kata-kata motivasi B.J. Habibie. Saya akan bacakan salah satunya. Tak perlu yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. Sekian dari kami, terima kasih. Setelah melihat atau mengetahui teks biografi dari kelompok B.J. Habibie, kira-kira komentarnya apa? Ayo. Terus biografinya sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Kira-kira ada tambahan lagi dari biografi ini? Tidak ada? Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Tadi setelah dari kelompok 3 yang sudah mengirimkan ke saya dari kelompok 4. Silakan kalian mempresentasikan teks biografi kelompok 4. Yuk. Ya, silakan. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan teks biografi. Isi dari pembahasan teks biografi ialah opsi pertama, apa yang dimaksud dengan biografi? Opsi kedua, apa saja struktur biografi? Opsi ketiga, bagaimana contoh biografi? Pengertian biografi. Biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Secara ringkasnya dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya punya dampak secara luas. Isi dari biografi ialah cerita perjalanan hidup seseorang hampir secara detail mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal baik melalui karya, prestasi atau pemikirannya hingga kematiannya. Struktur biografi. Struktur biografi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur tulisan pertama di mana berisi mengenai pengenalan secara jelas tentang tokoh utamanya. Hal ini juga berfungsi sebagai pengantar atau pembuka dari sebuah tulisan jenis biografi. Kemudian akan berlanjut ke susunan selanjutnya secara halus. Dengan kata lain, orientasi merupakan perkenalan tokoh mulai dari informasi dasar seperti identitasnya hingga menjelaskan orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Bagian orientasi ini harus dituliskan dengan jelas agar membaca merasa runtut dalam membaca biografi. Opsi kedua, peristiwa dan masalah. Struktur kedua dari biografi ialah adanya peristiwa dan masalah di mana semuanya menjadi awal dari penulisan-tulisan jenis ini. Harus ada peristiwa dan masalah yang menjadi motivasi atau poin penting sehingga patut untuk menjadi sebuah tulisan riwayat hidup. Isi dari peristiwa dan masalah bisa saja mengenai kondisi tersulit dari tokoh, kemudian menemukan cara untuk keluar dari hal tersebut. Hal ini menjadikan tulisan tersebut akan memiliki khas atau ciri spesial tersendiri dan menjadi motivasi bagi orang lain. Bagian ketiga yaitu reorientasi. Pada tahap reorientasi merupakan penutup dari rangkaian proses penulisan. Pada orientasi dan peristiwa serta masalah seringkali berupa pandangan atau opini
Adanya reorientasi ini bersifat opsional, yaitu bisa boleh ada dan tidak sehingga mana yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena isinya hanya berupa opini penulis, di mana seringkali menimbulkan resiko penulisan tidak menyambung dan lain sebagainya. Untuk contoh dari teks biografi, kelompok kami mengambil dari Presiden Republik Indonesia ke-7, yaitu IR Joko Widodo. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulyo pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Sriyanti, Widayanti, dan Titik Relawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Keluarga Jokowi bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah, kesulitan mencari makan, dan beberapa kesulitan lainnya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, Jokowi membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Bahkan terkadang setelah pulang sekolah, dia membantu ayahnya untuk menagih pembayaran kepada pelanggan yang sudah membeli kayu dan membantu menaikkan kayu yang sudah dibeli untuk pelanggannya ke atas becak atau gerobak. Jokowi menikahi Ibu Iriana pada tahun 1986. Dari pernikahan itu, Jokowi juga mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Raka Buming Raka, anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu, dan anak ketiga diberi nama Kaisang Pangarep. Saat ini Jokowi sudah mempunyai 4 orang cucu dan cucu dari anak pertamanya dan 2 cucu lagi dari anak keduanya. Pernikahan antara Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda memberikan 1 cucu laki-laki yang bernama Jan Etes Sinerendra dan 1 cucunya perempuan yang bernama Salenggan Mana. Sementara itu pernikahan antara Kahiyang Ayu dan Yogi Nasution memberikan 1 cucu perempuan yang bernama Seda Mira Nasution dan 1 cucu laki-laki yang bernama Al-Nahyan Nasution menjadi kendaraan politiknya sehingga pada tahun 2005 sampai 2010 ia berhasil menjadi wali kota Solo, lalu melanjutkan karir politiknya menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 sampai saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi selalu berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada adik-adiknya, sehingga ia menjadi panutan bagi 3 orang adik perempuannya. Rasa aman dan nyaman itu ditunjukkan dengan cara bersikap baik serta berlindung bagi adik-adiknya. Bukan hanya itu, Joko Widodo atau Jokowi juga sangat senang membantu ibunya untuk merawat dan menjaga adik-adiknya, seperti mengantar mereka ke sekolah, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Bisnis level yang dimiliki oleh Jokowi bisa dikatakan merupakan bisnis yang tidak diperoleh dengan mudah dan membutuhkan kerja keras untuk membangun bisnisnya menjadi lebih maju. Dan dibangun dalam membangun bisnis ini sudah biasa dilewati. Bisa dikatakan bahwa kunci untuk mengembangkan sebuah bisnis ke arah yang lebih maju dibutuhkan keberanian dan semangat untuk bangkit kembali ketika harus jatuh berkali-kali. Ini tadi biografi dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4.
Dari kelompok 4 sudah, sekarang dari kelompok 2 yang ingin menyampaikan presentasi teks biografi. Silakan, kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan presentasikan teks biografi tentang ayah saya. Pengertian biografi. Biografi berasal dari dua kata, yaitu bio dan grafi. Kata bio memiliki arti hidup, sedangkan grafi memiliki arti yang berkaitan dengan tulis-menulis atau cetak. Apabila digabungkan, biografi adalah tulisan tentang si hidup dan jika diperjelas berarti kisah hidup perjalanan seseorang. Tujuan biografi. Tujuan dibuatnya teks biografi ini adalah untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang menjadi teladan banyak orang. Contoh teks biografi, riwayat hidup Winarto. Winarto merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, tinggal di desa Banjarjo, Kecamatan Perjutangan, Kabupaten Tulungagung. Pendidikan terakhir SD 1 Banjarjo. Awal mula bekerja umur 15, pekerjaan kirim tebu atau membuat gula merah. Umur sekitar 17 tahun, mulai bekerja memanjat pohon kelapa. Tahun 2001, bulan 5, tanggal 28, perjalanan merantau ke Malaysia, bekerja sebagai kulit bangunan. Tahun 2002, bulan 5, tanggal 28, pulang ke Indonesia. Setelah anak umur 7 bulan, bapak pergi merantau lagi ke Malaysia, tetapi hanya kontrak 1 tahun setelah itu pulang. Setelah pulang bekerja, biasa seperti petani, memanjat pohon kelapa dan sambil mencari garam. Sekitar tahun 2009, merantau lagi ke Malaysia. Di sana bekerja sebagai tukang kayu. Sekitar tahun 2012, cuti selama 3 bulan dan kembali lagi. Diakhiri kontrak pulang dan tahun 2014 berternak ayam. Lalu 7 April 2015 lahir putra kedua. Sekitar 7 bulan setelah lahirnya putra kedua, kembali merantau. Kita tahun 2015, cuti dan alhamdulillah bisa membangun rumah dan kembali lagi merantau pada tahun 2019. Bulan 1 tanggal 6, setelah 3 tahun kembali mengambil cuti selama 3 bulan. Dan akan berangkat di bulan Februari ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kalimat, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir kelompok 2 ya. Itu ada biografi tentang ayah angkanya. Berarti kalau sudah seperti itu sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih, kembali lagi ke tempat duduk. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Hari ini kita juga sudah menyelesaikan menulis teks biografi dan menyajikan teks biografi secara lengkap. Semua kelompok juga sudah mempresentasikan hasilnya. Waktunya, berarti kan tadi sudah mengisi KPD, kalian sudah berdiskusi, kita sudah menyusun jadwal untuk presentasi ini, proyek, dan sekarang waktunya untuk mengevaluasi kalian. Evaluasinya yang sudah saya kirimkan kemarin di Quizizz. Silakan dibuka ya di Quizizz-nya. Quizizz-nya silakan dibuka. Sudah dibuka? Ya. Nah. Ini.
Ya. Nah, silakan dibuka evaluasinya. Di situ ada 10 soal tentang biografi. Bisa kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan untuk kuisnya. Ya, silakan dikerjakan untuk kuisnya. Hari ini di pertemuan ini teks biografi menulis dan menyajikan sudah kita lakukan semua sampai ke titik evaluasi. Kita juga sudah melakukan semuanya. Jadi untuk kedepannya silakan hasil karya kalian bisa kalian upload di media sosial, misalkan Instagram kelas, YouTube kelas, ataupun Instagram pribadi dan YouTube pribadi. Nanti bisa di-upload ya, nanti juga bisa di tag saya biar saya juga bisa melihat hasil dari semuanya. Nah, di kesempatan yang terakhir ini kita sudah 3 jam ini tadi ya dalam proses teks biografi. Kira-kira kita akan merefleksi. Kita sudah beberapa kali teks biografi. Refleksi itu kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran teks biografi. Mas Dimas, kira-kira apa ketika sudah pembelajaran teks biografi? Kita dapat menginspirasi dari kehidupan tokoh-tokoh itu. Ya, terima kasih. Itu refleksinya ya. Berarti dari beberapa tokoh yang sudah kalian kerjakan tadi, kita mampu untuk mengambil sisi baiknya dari tokoh-tokoh itu. Ternyata riwayat hidup tokoh-tokoh yang sudah kita buat teks biografi tidak seindah dan semudah yang kita bayangkan. Benar atau tidak? Benar. Ya, menjadi seorang yang besar itu butuh sebuah pengorbanan. Makanya kamu di sini itu dalam rangka meraih kehidupanmu yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga dengan pembelajaran teks biografi ini mampu menginspirasi kalian dan kalian mampu memetik hal positif dari tokoh-tokoh tadi, baik tokoh yang lokal maupun tokoh nasional. Kita bisa mengambil pelajaran hidup yang banyak dari situ. Kita bisa mengambil inspirasi-inspirasi itu sebagai pegangan bahwa kita akan meraih cita-cita kita setinggi-tingginya. Menurut kata Bung Karno, mimpilah setinggi-tingginya. Kalau kamu jatuh masih di antara bintang-bintang. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri, silakan Dimas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Silakan duduk, siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai bertemu lagi di kesempatan yang mendatang. Terima kasih dan ilmu ini menjadi berkah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.